Karena kurang enak badan, hari ini aku pergi berobat di tempat kerjanya suamiku. Karena belum sembuh, jadi terpaksa untuk kedua kalinya aku pergi ke sini. Dan ini hasilnya mendapatkan obat yang banyak. Tadi aku seharian menunggu suamiku di tempat kerjanya ya teman-teman. Dan sekarang ini menuju pulang. Karena waktunya sudah jam 4. Nah, ini keadaan di jalan rayanya menjelang sore. Ini jalan provinsi ya teman-teman, antara Bandung Sukabumi atau Bandung Jakarta ya. Nah, ini di daerah Cipeyem ya. Ini ada rel kereta apinya juga. Ada palang pintunya juga. Jadi palang pintu ini fungsinya untuk menutup akses jika ada kereta api yang lewat. Kendaraan seperti motor, mobil, kalau kereta apinya lewat otomatis berhenti dahulu. Jadi memberikan kesempatan kepada kereta api untuk lewat. Nah, kita lagi melewati pertokoan beserta pasar Cipeyem. Kalau sekarang kondisinya sangat ramai. Beda dari yang dulu. Kalau dulu mau pergi ke pasar atau ke pertokoan berbelanja, kita harus menuju ke Ciranjang dulu atau ke Cianjur. Ini ada pom bensin di daerah Cipeyem. Tadinya suamiku mau mengisi bensin, tapi karena antri jadi tidak jadi. Jadi kita lanjut lagi sambil kita mau jemput si bocil di sekolahannya. Karena sudah mau pulang. Kepulangan sekolah anakku sekitaran jam 3:30 ya, sama seperti keluar kerjanya suamiku. Karena sekolahnya sekolah tapis, otomatis dari pagi sampai sore. Nah, suamiku sudah mulai menyeberang jalan ya untuk menjemput anakku yang sekolahnya di sini. Kalau nyebrang itu harus hati-hati banget ya, karena sempat ada kejadian kecelakaan saat menyeberang jalan. Nah, anak-anak sudah pada keluar nih. Mana lihat si bocil dulu. Sudah ketemu sama si bocilnya, langsung nyebrang lagi dan melanjutkan perjalanan mau menuju pulang. Nih, aku sudah menemukan lagi pom bensin yang kedua, tapi suami belum bisa memasuki area pom bensinnya karena sama masih macet ya teman-teman. Kenapa suamiku mencari pom bensin? Ya karena kalau di pom bensin selain harganya sangat murah, kemudian untuk takarannya juga insya Allah tepat ya. Pernah ada pengalaman yang kurang mengenakan mengisi bensin di pom bensin mini. Kilometernya jalan, bensinnya nggak ada, parah banget kan. Jadi setelah kejadian itu kita berusaha menghindari kalau mengisi bensin itu di pom bensin langsung, jangan di pom bensin mini. Atau paling tidak kita mengisi bensin itu yang memakai botol ya teman-teman untuk bensinnya itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kejadian yang tadi aku ceritakan. Nah, kita sudah sampai di daerah Ciranjang ya teman-teman. Ada Masjid Agung, ada Kapolseknya juga ada. Kemudian ada yang lagi viral-viral nih makanan. Ada mie gacoan, ada ayam penyet danu juga, dan lain-lain. Pokoknya di Ciranjang jadi serba ada sekarang mah, tambah rame. Nah, lanjut lagi kita menuju daerah yang menghubungkan antara Ciranjang dan Cianjur. Ini ada jembatan atau sasak ya, namanya jembatan Cisokan ya teman-teman, yang jaraknya ya lumayan agak panjang ya untuk jembatan ini. Ada keseruan melintasi jembatan ini, kita bisa melihat sungainya juga dari atas ke bawah, jadi kelihatan untuk sungainya. Nah, kita menuju ke daerah Tung Turunan. Di depan sana ada pom bensin lagi, kita mampir ke pom bensin lagi ya. Siapa tahu tidak ngantri, ternyata ngantri juga tetap sama. Tapi ya apa boleh buat, ini yang pom bensin terakhir. Jadi kita terpaksa ngantri dulu. Sebenarnya kalau di video di belakang juga ini ngantrinya panjang banget. Tapi karena butuh dan kita sabar, jadi kita dapat teh bensin. Dan ini kita belok ke daerah Jangari di mana kita tinggal. Oh iya teman-teman ya, jaraknya sekitaran 30 menit ya antara tempat kerja suamiku ke rumah itu. Buat orang yang baru mungkin ini terasa
lama banget karena suamiku sudah bekerja bertahun-tahun. Jadi perjalanan pulang pergi ini tidak terasa. Sama seperti anakku yang sekolahnya agak jauh ya teman-teman. Jadi kalau pergi bareng, pulangnya juga bareng karena tujuannya searah. Lanjut, kita terus lagi maju. Kalau tadi kita melintasi daerah jalur provinsi untuk jalannya, sekarang kita melintasi daerah pedesaannya. Jadi untuk jalannya tidak sebegitu cepat seperti jalan provinsi ya teman-teman. Ada perbedaan antara jalur jalan provinsi sama jalur jalan pedesaan. Kalau jalur jalan provinsi itu jalannya ramai banget. Kalau di sini bisa dilihat oleh teman-teman ya, jalurnya tidak begitu cepat dan tidak begitu ramai. Nah, kali ini kita mampir dulu ke tukang sayur ya, karena aku mau belanja dulu sayur. Kenapa di sini? Karena kata suamiku, warung di sini harganya sangat murah-murah. Setelah belanjanya selesai, lalu aku OTW lagi, jalan lagi terus. Nih teman-teman, ada yang unik nih di perjalanan, ada rumahnya yang unik, bagus nih. Kayak apa ya kalau dilihat-lihat, kayak kerajaan kesultanan gitu yang ada di Cirebon kalau nggak salah, atau di Banten ya. Jadi penampilannya itu sangat estetik ya teman-teman. Kita lanjut lagi, sebentar lagi nih kita sampai ke pangkalan ojek, dimana kita harus belok lagi ke tempat kampungku berada ya. Nah, di depan ada angkot. Ini adalah salah satu transportasi penghubung antara Ciranjang dan Jangari ya. Kita belok ya teman-teman. Dari pangkalan sini kita menuju ke lokasi rumah ya teman-teman. Ini sekitaran berapa menit ya? Nggak sampai 5 menit kayaknya ya. Kita menelusuri lagi jalan setapak, kemudian kita belok lagi. Sebetulnya ada SD ya di sini, tapi aku memilih sekolahnya agak jauh ya karena aku memilih sekolah SD Tahfiz Quran ya. Nah, ini sebentar lagi kita nyampe ke rumah ya, dimana ini masih berada di rimbunan pohon bambu ya, karena di sini banyak pohon bambu, banyak pengrajin-pengrajin bambu ya. Alhamdulillah mau nyampe ke rumah juga nih. Nah, ini rumahku ya. Walaupun belum beres, tapi alhamdulillah masih bisa ditempati. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Selamat berjumpa lagi di vlog berikutnya.